Polemik Golkar tiada henti, masih bersama Siti Zuhroh. Mbak Wi, ini kalau kita bicara soal Golkar, setahun kemarin sudah full berita tentang mereka, segala macam. Terus tadi Mbak Wi mengatakan bahwa paling tidak yang mendukung Agung Laksono itu ada sepertiga di internal Golkar. Kalau kita hitung-hitungan secara kuantitatif, hasil pileg kemarin taruhlah sekitar 15% kalau saya tidak salah. Paling tidak 5%-nya itu. Something rounding 15%. Artinya kan ada 5% pendukung Golkar itu bisa saja mungkin pada pileg yang akan datang itu akan sudah tidak memilih Golkar gitu, memilih apapun yang mungkin Pak Agung Laksono yang lakukan kalau seandainya keputusannya mungkin seperti yang dilakukan Surya Paloh dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini harus dihadapi sebetulnya Mbak Wi? Apakah memang usulan-usulan yang dilakukan oleh AMPG dan Akbar Tanjung itu harus didorong atau bagaimana sebetulnya? Iya, jadi ada dua hal yang berbeda ya. Satu hal memang ada realitas politik gitu ya. Meskipun saya katakan bahwa sebetulnya Pak ARB secara hukum mungkin relatif kokoh ya, kuat gitu kepengurusannya, tapi secara politik itu sudah digergaji ya. Berapa persen gergajinya 1 tahun ini kan luar biasa menurut saya lah. Hasil pilkada kemarin itu bisa menjadi satu indikator satu indikator istilahnya delegitimasi terhadap institusi Golkar. Nah ini tanpa membedakan kubu. Jadi institusi yang sekarang merasa diparalyze, dilumpuhkan ya oleh dua kubu ini. Oleh karena itu ya memang ini yang harus dikejar oleh Golkar untuk meningkatkan kembali gitu ya kepercayaan publik kepada Golkar. Harusnya seperti itu. Dengan cara apa? Lah ini solusi sekarang. Solusi ini kan kalau menurut saya permasalahan sudah sangat jelas, sudah direview pasti oleh masing-masing kubu. Tinggal sekarang action. Actionnya itu apa? Dalam politik kan tidak satu Mas Rudi, opsinya bisa dua. Dipikirkan aja. Kalau Pak ARB getol tetap mempertahankan kondisi seperti saat ini, apa resikonya? Political cost-nya itu apa gitu ya. Political cost-nya gonjang-ganjing. Tidak ada henti kan gitu. Pasti tidak mau Golkar. Nah, kalau tidak mau berarti kan deadlock. Apa? Dicarikan solusi kedua. Jadi solusi kedua adalah Munas bersama, apa yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Itu kan orang yang sudah tahu sisik meliknya Golkar. Sebetulnya kita orang luar ini tidak tahu permasalahan Golkar sebenarnya. Oleh karena itu ya kita percayakan pada semua pengurus dan khususnya para ini ya senior-senior di Golkar itu bagaimana membuat solusi yang betul-betul win-win solution dan diapresiasi oleh publik kan itu. Ya. Artinya sebetulnya gini, siapapun yang maju nanti, apakah ARB dan Pak Agung Laksono maju lagi untuk bertarung berdua, itu pun sebetulnya menjadi salah satu pilihan sebetulnya. Ini pembelajaran, jadi pencerahan sekaligus pembelajaran bagi Golkar. Pencerahan dan pembelajaran itu ketika Munas bersama, katakan seperti itu ya. Lalu digelar kembali, ya kalau ada kesulitan dana, kita tidak tahu Golkar tumben-tumben kesulitan dana kan gitu ya. Itu akan bisa diterima siapapun yang memenangkan itu. Karena memang ini akan dikelola, ditangani oleh katakan gitu ya, panitia Munas luar biasa atau Munas bersama yang betul-betul bisa diterima oleh keseluruhan kalangan. Dan publik bisa menyaksikan juga gitu loh, bahwa yang dicalonkan tidak hanya Pak Agung dan Pak ARB, tapi juga ada orang-orang muda. Artinya diberi kesempatan siapapun sebetulnya, kontestasi. Jangan aklamasi. Aklamasi itu yang membuat pilkada kemarin menjadi calon tunggal. Itu apa? Karena partai sudah membiasakan aklamasi. Sehingga ketika kontestasi dengan partai-partai lain, oh nggak usah lah karena nggak cocok, nggak lawan tandingnya, nggak setara, kan seperti itu. Lah dimulailah dari partai politik untuk selalu gitu ya, mentradisikan kontestasi yang lebih bertanggung jawab, yang transparan. Mbak Wi, kalau kita melihat setahun kemarin itu kan sudah cukup lama sebetulnya. Apakah kalau Munas dilakukan saat ini, ya dalam waktu dekat ini, masyarakat publik masih bisa yang dulu memilih Golkar masih mungkin bisa memilih Golkar lagi, atau mereka sudah mulai sudah kurang percaya lagi dengan institusi Golkar gitu ya, atau
bahkan kalau misalkan tidak disegerakan, betul, justru itu yang akan terjadi sebetulnya. Semakin parah. Semakin parah. Dua-duanya ada resikonya, cuman tinggal volumenya, lebih banyak atau lebih sedikit kan gitu. Kalau friksinya lebih lama, ya memang kerusakan itu akan lebih lama. Sehingga bangkit kembali gitu ya, revival dari Golkar itu akan cukup lama. Itu yang dialami oleh PKB. Kita tahu PKB itu tidak cukup satu periode bangkit dan mendapatkan suara yang memadai itu, dan lama sekali recovery-nya, terutama juga di daerah-daerah kehilangan saja, padahal daerah-daerah basis PKB, tapi karena PKB friksi waktu itu, apa yang terjadi, kehilangan calon-calonnya, dikalahkan oleh partai lain atau calon lain, dan seperti itu. Dan menurut Mbak, ini Golkar juga akan menyongsong nanti pilkada serentak 2017. Itu sudah di depan mata sebetulnya. Jadi kalau 2016 ini tidak ada hitam di atas putih, penyelesaian yang konkret, yang final, ini menurut saya tidak hanya dipanggang untuk pemilu 2019 yang akan lebih seru lagi, sengit lagi gitu ya kontestasinya, tapi di pilkada 2017 juga akan kehilangan banyak ini nanti calon, dan memang tidak elok partai yang friksi seperti ini ikut pilkada. Dan solusinya satu-satunya adalah Munas. 2016, iya. Di 2016 ini. Mau Munas. Tidak mau, karena memang cara itulah yang diberikan amanah oleh konstitusi atau ADART partai, dan ADART partai tentunya harus dijalankan, mengacu kepada itu. Kalau ngotot-ngototan sendiri cuma memperpanjang ini aja urat leher kita gitu kan, tidak ada menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya yang namanya kedudukan jabatan itu ada yang ngatur. Kita berusaha gitu ya. Jadi kalau memang Pak ARB memang diberikan amanah, whatever dari DPD pasti akan dapat lagi kok. Ya, mungkin selisihnya sedikit menangnya kan itu. Lah itu yang harus diyakinkan kepada internal dan juga pada publik saat ini. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.